Perhatikan, ujian yang diturunkan oleh Allah di Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apa Anda menduga akan mudah mendapatkan surga yang kamu inginkan itu? Kan tadi rencana punya surga ya? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara Anda belum diuji seperti orang dulu yang sudah dijamin masuk surga mendapat ujian. Bilal diuji, yang lain diuji. Ujian pertama, massathumul ba'sa. Ada yang sifatnya ringan. Allah akan melihat kira-kira orang ini benar enggak ini niatnya. Baik. Kalau keadaan normal, wajar ke masjid. Begitu mau berangkat, dikasih gerimis. Itu ba'sa. Ba's itu dalam bahasa Arab ujian ringan yang mudah untuk ditepikan. Antum mau lewat misalnya tiba-tiba ada pohon sedikit saja yang ranting kecil mengganggu lewat. Antum ambil, dibuang misalnya ke tempatnya. Itu dalam bahasa Arab mereka akan menyebutkan la ba's. Ya, la ba's, mudah untuk diatasi. Ya akhi kaifa haluk? Bagaimana kabarnya? Dijawab la ba's. Maksudnya saya punya sesuatu masalah tapi gampang bisa saya atasi. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi labas, lewat la ba'sa. La ba'sa, lewat. Baik. Jadi kalau antum sudah melewati yang ini, berarti sudah mulai meningkat tuh kualitas imannya. Dikasih yang pertama. Karena biasanya nggak pernah ke masjid, sekarang mulai ke masjid, kasih oleh-oleh hujan. Hujan kan sedikit. Ya. Tapi kalau dikasih gerimis sudah banyak alasan, berarti belum serius. Dipompa lagi tuh. Ya. Begitu gerimis nggak jadi. Pak, kok nggak jadi ke masjidnya? Hujan mah. Ya. Kan cuman gerimis aja ya, kalau berangkat papa takut ria nantinya. Ya. Orang nggak ke masjid, papa berangkat cari alasan banyak macam-macam itu. Itu persoalan, berarti masih turun. Yang kedua, dharra, saya cepat. Dharra. Dharra itu dari kata durrun, sudah mengena pada fisik. Berdampak pada fisik. Hujannya dinaikkan, lebih kencang lagi, besar, deras. Yang kalau pakai payung pun barangkali tetesannya masih ada, airnya masih mulai naik tuh ya, mulai naik, masih berangkat nggak? Tuh, naikkan. Jadi kalau antum sudah mulai bisa menunaikannya, berarti kadar keimanan antum itu semakin meningkat lagi. Peluang ke surganya lebih tinggi lagi. Kalau orang sudah terbiasa pada yang kedua, dharra ini, maka yang pertama sudah akan lewat, gak akan dipikirin. Hujan tuh gak akan mikirin payung, berangkat aja. Ya, kalau sudah lewat yang ini. Tapi kalau masih belum mau keluar, berarti perjuangan masih harus ditingkatkan lagi. Isi lagi, isi lagi. Yang terakhir, wazulzilu zilzal. Zilzal itu bahasa Arabnya gempa. Ya, gempa. Idza zulzilatil, gempa, digoyang. Jadi ada tingkat ujian yang sudah mulai menggoyang hati. Ya, sudah mulai kadang-kadang kenapa ya Allah saya mesti mengalami ini. Ya, padahal saya rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, kok masih terjadi juga pada saya. Itu tingkat paling tinggi itu. Tingkat paling tinggi. Karena Allah itu kalau sudah cinta pada seorang hamba, bukan dikasih dunia, dikasih musibah. Ya, kasih musibah. Supaya dengan musibah itu lebih lekat dengan Allah. Allah itu cemburu, maha pencemburu. Jangan ada dunia yang dia pikirkan. Ingin dipikirkan itu hanya Allah saja. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka segala yang dianggap kurang itu akan dikembalikan dengan sangat luar biasa berlimpah. Berbahagialah antum kalau sedang menjalani kebaikan, tiba-tiba kehilangan dunianya misal. Ya. Wah, perusahaan jadi bangkrut, ini jadi bermasalah, macam-macam. Itu dibuat oleh Allah supaya namanya sering disebut. Itu tingkat paling tinggi. Ya, dulu pun ada yang mengatakan hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang beriman pada masa itu pernah mengatakan, ya Allah kapan pertolongan kau akan tiba? Ya. Ada itu, akan ada situasi itu. Ya Allah, saya ingin mendekat tapi persoalan tidak pernah tuntas. Kenapa begini? Allah yakinkan pada hati antum, itu antum sedang mencapai tingkat yang paling tinggi. Allah sedang turunkan cintanya, cepat ambil. Jangan tinggalkan. Gak pernah ke masjid, begitu masuk masjid, keluar, sendal hilang. Yakin, pasti ini ujian. Besoknya datang lagi, sepatu hilang. Allah, kenapa begitu saya mau ke masjid kok hilang? Misal, kalau antum tidak punya rumus ini, kesimpulannya akan terlalu jauh. Barangkali hamba belum siap menjadi hamba yang soleh. Gak ke masjid lagi. Allah. Padahal mungkin Allah sedang ingin menghilangkan yang haram yang masuk dalam diri itu. Karena yang haram itu tidak layak bagi orang yang sudah dicintai oleh Allah. Yang haram itu rizki para pencuri. Pencuri itu nggak akan ngambil yang halal. Ya, dia akan ngambil yang haram. Karena makanannya yang jelek. Ya, makanannya yang jelek. Dengan perbuatannya jadi haram. Bukan berarti kalau kehilangan berarti haram. Gitu ya. Kan begitu. Dengan perbuatannya dia mengambil sesuatu yang buruk. Jadi kalau antum misalnya sudah ikhtiar kemana-mana tidak didapatkan. Itu yakinlah bahwa Allah sedang ingin mengambil sesuatu yang tidak tepat untuk antum. Dah.
Alhamdulillah Allah telah menghilangkan beban pada saya supaya nanti ketika dia hisab ringan hisab saya. Kan enak.